Fun fact-nya waktu itu aku bikin lagu ini belum putus, tapi pas rilis udah putus. Loh. Dulu Nabila posesif banget ya, dia tuh kayak Find My iPhone tuh kita share gitu. Iya. Ada pukul hati sedetane sahasana bak peridi. Halo K-Lovers, selamat datang di K-Talks dan sudah hadir di kantor Malang seorang Mbok Jege dari Bali. Hai Anggis. Hai. Wow, luar biasa, terima kasih banyak udah hadir di kantor Malang. Ini kantor kapan lagi Malang by the way? Sudah pernah yang di Jakarta? Udah. Harus make sure dulu ya, udah belum ya gitu ya? Agak lupa kan, udah. Oh udah, oke, berarti ini Oh iya udah pernah. udah pernah. Ini yang pertama kali di Malang? Iya, aku pertama kali promo di Malang. Tapi Promo kalau di ke Malang aku udah pernah sih. Kapan itu? Tahun 2023 deh kayaknya. Oh berarti 2 tahun yang lalu? Setelah itu baru tahun ini kesini lagi? Kesini lagi, jadi kedua kalinya aku ke Malang sekarang. Mantap. Oke, apa yang paling berkesan buat kamu waktu pertama kali ke Malang? Apa ya? Bakso. Itu sangat umum yang dikatakan oleh turis dari iya betul. Apa bakso apa yang kamu coba? Bakso Malang, tapi aku lupa di cabang apanya. Tapi waktu itu aku inget banget, aku baru nyampe Malang langsung ke tempat kayak bakso gitu. Tapi kayak baksonya tuh kayak milih-milih gitu loh. Kayak sebelah. Oh iya. Tunjuk habis itu dikasih kuah. Gitu. Oke, touchscreen ya dia ya. Ini. Iya. Ih, ketawa lagi. Gitu ya. Itu emang di Jakarta nggak ada yang kayak gitu? Sebenarnya ada sih, tapi kan sensasi rasanya langsung ke Malangnya langsung kan beda gitu. Biasanya kan kalau kita order online gitu kan kayak bakso Malang gitu. Ini kan kita langsung nyobainnya di Malangnya langsung. Jadi kayak beda feel-nya. Iya. Itu yang paling berkesan ya. Yes. Oke. Berarti ini adalah untuk rangkaian promo kamu dan menyanyi di Malang. Benar. Pertama kali juga promo dan ini kita bakal ada showcase juga nanti tanggal 14 sama teman-teman semua, jadi super seru banget. Super seru ya, yeay. Berarti sama ada Timorenya ya. Timore. Ayo semuanya. Hari ini kita cewek kue semua. Oh iya ya. Enggak. Iya, udah. Kalau kamu kan kue cupcake, kalau aku apem. Kamu tau apem nggak? Nggak tau ya? Ya maaf ya. Oke. Tapi aku suka raung kok. Iya, ya ampun ya. Thank you. Aku suka banget sama Anggis. Oke. Pasti banyak yang nanya ini sama Anggis. Nama kamu itu panjang banget. Iya kan? Dan nama kamu itu menurut aku ya salah satu yang paling unik karena ada 5. Iya nggak sih? Ada 5 nama. 5 kata. Iya. Tapi mostly orang Bali tuh pada panjang ya? Itu ada yang medium kalau aku. Adik aku lebih panjang lagi. Oh ya? Oke, dari kamu dulu. 5 nih. Aku coba ya, inget ya. Oke. Pande, Putu, Damai, Anggis. Itu terakhir ya. Iya. 5. Itu 5. Artinya apa? Tapi kan yang tengah Namai ya, harusnya Damai. Oh, Damai. Itu kayaknya typo ya orang. Oh, di Google kan? Iya betul. Yang typo itu. Harusnya D. Damai. Jadi kayak berdamai gitu, damai. I see. Yang biar hidupnya damai. Kayaknya kamu damai banget sih auranya. Emang iya ya. Ya pink gitu ya, auranya tuh pink gitu ya. Auranya pink tuh gimana ya? Oke, itu artinya Pande Putu itu Bali. Pande itu kayak istilahnya marga gitu sih. Oke. Jadi kayak kita tuh ada kayak marga-marga tersendiri, kayak ada Igusti kayak gitu-gitu. Iya. Kayak aku Pande gitu. Kalau Putu tuh cewek tapi anak pertama. Oh, cewek anak pertama. Oke. Ya. Terus Putu Damai, mungkin biar damai. Anggis itu sebenarnya nggak tahu ya artinya apa. Cuma karena nama keluarga aku tuh Meranggi. Mungkin biar nggak mainstream jadi Anggi ditambahin S gitu, Anggis. Oh, kreatif ya papa ya. Mungkin jadi kayak Anggis gitu. Kalau ya nggak tahu ya. Kalau aku sih nyimpulinnya dari sana. Oh, itu kesimpulan sendiri. Oh iya nggak apa-apa. Terus? Sebenarnya kayak gitu juga sih katanya. Tapi nggak ada artian yang gimana gitu.
Tapi kalau Devaki Devakinya? itu ibunya Dewa Krishna. Oh baik, Ya, seperti itu ya, indah namanya sekali. Devaki gitu. Oke, kalau adik namanya? Lebih banyak lagi. Pande, Made, Gede, Kanha, Rajaya, Merangi. 6. 6. Pande, Made, Made, Gede, Kanha, Kanha, Rajaya, Najaya. Merangi. Wow, oke. Panjang Super banget panjang. ya. Nah, Super dia tuh panjang. cowok sih. Dipanggilnya? Giga. Oh, Gigabyte. Oh gitu. Berarti dia pinter banget ya. Gak tau ya di sekolahnya. Oh, kalau aku soalnya kilobyte. Karena lembut ya. Oh iya, speednya lembut. Oh gitu. Oke. Berarti ada Anggis dan juga Giga gitu ya di rumah ya. Oke. Ada berapa bersaudara? Aku 2 aja. 2 aja, berarti sama adik. Pertama, ya jelas lah ya, kalau punya adik. Iya sih. Kan Putu katanya tadi. Iya, Putu anak cewek pertama. Oke, baik. Kalau misalnya kamu lagi di Bali, kamu ngapain aja biasanya? Karena kamu lagi aktif di Jakarta ya? Aku sebenarnya udah tinggal di Jakarta. Udah tinggal di bisa Jakarta. dibilang. Semenjak ajang pencarian bakat kemarin, aku langsung stay di Jakarta karena kayak kegiatan aku mostly banyakan di Jakarta sekarang gitu kan. Yes, Jadi oke. kalau aku ke Bali tuh aku kayak berasa apa ya? Manjaku tuh keluar gitu kalau dari rumah. Karena kan selama ini aku merantau di Jakarta sendiri, apa-apa aku kayak masak sendiri, laundry dan lain-lain. Jadi kayak kalau pas aku pulang tuh berasa kayak aku manja lagi gitu. Aku bisa kayak manja ke orang tua kayak gitu-gitu. Jadi aku pengen nikmatin kayak apa ya, waktu di Bali tuh kayak ya udah, aku kalau manja ya manja aja gitu. I see. Berarti mama jarang nemenin di Jakarta atau gimana? Jarang sih. Oh jarang, berarti tinggalnya di Bali terus kalau mama? Iya, mama papa. Sama satu keluarga semua di Bali, cuma aku merantau di Jakarta sendiri. Oke, what's that like? Maksudnya kayak merantau sendirian di Jakarta. Pertama kali sendirian di Jakarta atau sempet pernah kayak waktu kecil kemana gitu? Aku pernah merantau kuliah. Kebetulan kuliahku di Singapura waktu itu. Jadi Oh, kayak right. nggak terlalu kaget juga karena kan aku udah pernah di negara Orang. gitu. Jadi kayak awal-awal aku bener-bener nangis karena mama cuma nemenin 3 hari doang pada saat itu. Terus setelah itu ditinggal ke Indonesia. Bayangin kayak ini beda negara, kayak ini kayak pulau aja sedih itu. Jadi ini beda negara, terus akhirnya bener-bener sendirian banget nih di negara orang. Iya, Gitu. iya, Pas iya. itu kayak aku nangis sih. Awal-awal tuh nggak terbiasa, aku selalu homesick, aku ya selalu pengen pulang ke Bali. Cuma mungkin gara-gara itu aku udah terbiasa, jadi pas di Jakarta aku nggak terlalu susah buat adaptasi lagi gitu. Apalagi aku ngerasa lebih deket nih Jakarta Bali gitu. Jadi kayak mama juga kalau mau nyamperin tinggal samperin, atau nggak kalau aku pengen pulang ya pulang gitu. Gitu ya. Padahal mungkin jaraknya nggak terlalu beda jauh sebenarnya ya. Tapi karena ini di negara orang, yang satunya di negara sendiri gitu ya. Jadi lebih home aja kerasa. Lebih homey aja. Oke, berarti nggak terlalu yang harus adaptasi kayak gimana gitu ya ketika merantau sendiri. Oke. Waktu kuliah di Singapura, kamu sebenarnya bukan jurusan musik ya? Enggak, Jurusan apa tuh? marketing. Wow, oke. Aku sengaja nggak jurusan musik sih. Kenapa? Karena kayak kalau musik kan ya udah aku nyanyi gitu. Kayak aku bukan yang pengen jadi yang kayak jago not balok gitu. Aku pengen nyanyi aja udah. Aku pengen belajar hal baru aja gitu. Karena kan kalau aku belajar marketing itu juga bisa ngefek di karir aku juga gitu. Jadi kayak buat cara promote lagu aku kayak gitu-gitu, aku bisa belajar dari situ sih. Dan ngefek ternyata. Ya, aku apply sedikit-sedikit lah. Oke. Ternyata juga bisa di-apply di karir kamu sekarang gitu ya. Oke. Berarti sekarang emang benar-benar fokus untuk di karir kamu menyanyi gitu ya. Iya. Oke. Ngomongin soal karir menyanyi, kan kamu benar-benar viral banget ya. Maksudnya banyak banget lagu-lagu kamu juga yang di streaming platform itu banyak banget yang dengerin gitu. Aduh, amin. Iya, congratulations ya, yeay. Dengerin dong, Kisah Tanpa Dirimu itu kan benar-benar viral banget, apalagi di TikTok ya kan. Ada apa di Velocity. JJ Velocity. Jadi Velocity kan, nyangka nggak sih sebenarnya? Enggak nyangka. Karena ya aku berkarya ya kayak legowo aja gitu loh. Yang penting aku berkarya dengan tulus, dan pas banget Kisah Tanpa Dirimu ini kayak kisah aku sendiri. Oke. Jadi kayak aku bener-bener pengen curhat aja sama lagunya gitu. Kayak nggak expect buat aku pengen sih didengar, tapi kayak nggak menggebu-gebu banget gitu. Terus pada saat awal aku sempet apa ya, kayak ngerasa kayak
pengen sih kayak kapan ya bisa lagunya dikenal gitu. Terus pas aku pasrahin aja ya ternyata tiba-tiba rame di TikTok. Aku bermulai dari aku bikin konten sih di TikTok aku sendiri, terus banyak yang komen gitu. Terus besoknya aku upload lagi, banyak yang komen lagi, jadi kayak banyak yang pakai soundnya juga, jadi kayak nggak nyangka juga. Oke. Super happy. Itu single keberapa kalau boleh tahu? Itu single kedua setelah aku ikut label aku sekarang di Hits Records, itu single kedua aku. Single kedua ya, dan langsung boom ketika kamu sudah pasrah aja udah kayak gitu ya. Oke. Kisah tanpa dirimu. Tapi boleh dikasih spill dikit nggak sih, itu waktu itu kamu lagi ngerasain apa sih waktu nyiptain lagu itu? Pada saat itu aku lagi ngerasa kayak aku masih pacaran. Tapi aku udah ngerasa kayak hubungannya udah nggak sehat gitu loh. Tapi aku udah pacaran 4 tahun waktu itu, jadi kayak udah lama banget kan. Jadi kayak untuk terbiasa nggak ada dia lagi, itu aku bisa nggak ya jalanin hariku. Makanya aku kayak ada lirik, akankah aku mampu menjalani kisah tanpa dirimu. Gitu. Jadi kayak wondering, kamu udah ninggalin aku, kamu lupain aku, tapi bisa nggak ya aku jalanin hidupku abis ini kalau tanpa kamu gitu. I see. Gitu ya. Putus gitu nggak sih? Abis putus ya? Ya, fun fact-nya waktu itu aku bikin lagu ini belum putus, tapi pas rilis udah putus. Loh? Oh gitu? Iya, jadi pas rilis udah nggak ada hubungan lagi sama dia. Jadi kayak makin ini kan, merasakan, jadi kayak deep banget rasanya gitu. Energinya masuk ke dalam lagu itu, ketika yang mendengarkan masuk ke mereka gitu ya? Gitu. Oh gitu, kena hit Jadi kayak, gitu ya? Oh gitu. Baik. Gitu ya. Padahal waktu itu belum putus. Berarti kamu kayak merasa pas rekaman belum deh kayaknya. Oh belum? Jadi waktu nulis lagu ini aku kayaknya bakal putus deh. Gitu? Enggak juga? Iya, udah mikir. Udah mikir? Oke. Udah kepikiran? Dan ternyata kejadian benar gitu? Jadi bener, tapi tinggal tunggu waktu aja. Karena kan udah 4 tahun loh. Jadi kayak antara sayang karena lama jalan hubungannya, tapi aku kesiksa terus. Atau kayak gimana ya, jadi kayak yaudah kayak aku curhat lewat lagu ini. Terus pas rilis, kayaknya aku putus awal bulan itu, akhir bulannya rilis gitu, pas banget. Jadi kayak bukan yang direncanain gitu loh, jadi emang ya udah. Akhirnya energinya nyampe di situ dan masuk gitu loh rasanya kayak awalnya aku gak ngerasain feel itu karena aku masih pacaran, tuh pas udah putus kayak gila ini lagu sakit banget ya ternyata gitu. Akhirnya jadi galau anthem. Iya benar. Galau anthem buat orang-orang yang merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya harapan kamu untuk lagu ini adalah orang-orang juga nyadarin gitu ya. Iya sih, harapan aku tuh lebih ke misalnya kan orang tuh kadang nggak bisa curhat kan. Iya. Jadi aku kayak semoga teman-teman yang lagi denger lagu ini tuh bisa terwakilkan perasaannya gitu. Jadi kayak hal yang mungkin teman-teman nggak bisa keungkap, cerita ke orang terdekat atau apa, biar lewat lagu ini kalian bisa ngeluapin semua emosi kalian, denger nyanyiin sekeras-kerasnya gitu. I see. Tuh kalau karaoke ya, nyanyi lagu ini sekeras-kerasnya, nggak ada yang denger. Iya, tiap aku nyanyi tuh orang pada emosi gitu kan. Seolah aku tak pernah ada. Sambil nunjuk, sebenarnya nunjuk muka pacarnya gitu. Santai kabar gitu. Santai-santai, relax gitu ya. Iya, oke. Ngomongin soal curhat, kamu masih sedekat itu nggak sih sama Nabila? Masih dong. Masih dong. Banget bareng sama dia. Oh gitu. Mau makan bakso bareng abis ini? Kita nggak tahu ya, dia masih radio. Radio. Pastinya kita abis ini ada entah kita mau pergi atau apa. Kalau capek sih kita diem aja. Diem aja kayaknya ya. Iya. Tapi aku pernah dapat bocoran kalau misalnya kamu itu sering Sherlock. Maksudnya kayak di HP kalian tuh sama-sama saling Sherlock. Sampai sekarang nggak? Kalau sekarang sih udah enggak ya. Udah enggak ya? Dulu ya waktu awal-awal ya? Dulu Nabila posesif banget ya. Dia tuh kayak Find My iPhone tuh kita share gitu. Iya. Terus karena mungkin kita semakin lama semakin deket, jadi kayak kita tuh lebih intens komunikasi gitu loh. Jadi kayak lebih saling percaya, ketika kepercayaan itu lebih tinggi, ngerti gak sih? Tanpa harus Sherlock gitu, kayak kita udah ngerasa deket aja gitu, kayak bukan yang kayak canggung-canggung temen lagi gitu. Tapi kayak tiba-tiba dia nelfon randomly tanpa bilang aku boleh telepon nggak, kayak gitu itu kan kayak udah lebih dari teman gitu. Jadi kayak emang udah kayak adik kakak kayak gitu, udah kayak saudara gitu sih. Iya, lebih daripada sahabat, benar-benar saudara, sisters forever gitu ya. Oh iya. Oke. Kalau ngomongin setelah kamu punya pacar nih, ya kan,
Malu ya. Kamu punya pacar. Kemudian reaksi Nabila gitu ya? Mungkin apakah kamu rasa setelah kamu punya pacar kok beda ya? Ada gitu-gitunya nggak sih? Enggak sih. Nabila juga malah kayak dia seneng karena kan dia tahu dulu aku tuh suka sedih gitu. Oke. Kayak istilahnya kayak cowoknya tuh kayak ada dan tiada gitu loh. Karena kan kita juga LDR dulu kan. Oke. Dia di Australia. Dia di Australia, Iya, oke. aku di Bali lah gitu. Jadi kayak nggak ada sosoknya gitu. Jadi pas Nabila tahu aku pacaran sama sekarang tuh, dan kebetulan dia tuh udah tahu juga kan yang sekarang ini gitu. Jadi kayak oh kamu sama ini kayak gitu. Jadi dia kayak yang happy gitu sih. Iya. Udah setahun ya? Udah setahun lebih ya? Udah setahun lebih. Udah deket juga ke mereka, kita badminton bareng. Oh gitu. Oke. Aku pacaran sama Nabila sama ada satu Alfredo juga namanya. Oke. Kita sering badminton. Badminton, paddle? Enggak pedal. Oh nggak pedal. Kirain kamu pedal juga. Kayaknya Nabila lagi suka pedal iya, ya. Dia lagi olahraga banget anaknya. Besoknya dia mau tenis juga gitu. Wow, mantap. Nggak mau ikutan. Aku nggak mager deh. Di rumah aja ya. Iya. Pagi-pagi, aduh radio kan besok pagi juga jadi kayak sempet ya dia. Iya. Karena dia suka olahraga. Iya, itu mood-moodan dia. Hutan ya. Kalau Anggi sendiri itu orangnya benar-benar anak rumahan banget ya? Iya sih, aku lebih suka spend time aku tuh sama diri aku sendiri, sama orang-orang yang emang aku deket aja gitu. Oke. Bukan bisa dibilang introvert, nggak introvert juga sih. Nggak introvert juga. Jadi kayak aku bisa menyesuaikan kalau misalnya orangnya ngobrol sama aku bisa ngobrol balik. Kalau emang dia nggak terlalu ngobrol, aku juga nggak enak buat nanya-nanya kayak gitu sih. Iya. Jadi aku juga kayak kalau aku capek pun cara nge-charge energi aku tuh di rumah aja. Di rumah ngapain? Nonton YouTube? Iya, terus kayak scroll. Gitu aja sih udah relaxing menurut aku sih. Oke. Ngapain lagi biasanya? Nonton drakor ya, selain nonton drakor. Iya, kayak Netflix Iya. gitu. Terus nonton ya yang film-film gitu lah. Oke. Movie gitu. Iya. Suka nonton, suka baca buku apa kamu kalau di rumah? Aku tipikal nggak suka. Bukan pembaca. Bukan, aku nggak suka baca. Sukanya nonton. Lagi nonton apa Iya, sekarang? aku suka lihat visual daripada aku membaca tulisan banyak gitu loh, kayak pusing. Oh gitu. Kalau baca subtitle kan juga baca? Apa? Baca subtitle kan baca juga? Iya, tapi lebih suruh ada visualnya kan. Jadi kayak kalau buku gitu kayak nggak bisa. Oh Jadi gitu. tertarik juga. Iya. Oke, it's okay. Aneh ya? Enggak kok, enggak. Sama aku juga. Pada suka baca nggak di sini? Oh, berarti normal. Kamu nggak lihat wajah-wajah ini? Masa wajah-wajah suka baca? Kan nggak juga gitu ya. Oke. Kita ngomongin soal project ke depan ya. Project ke depannya kamu bakal ada apa nih? Kejutan buat fans-fans kamu? Kalau proyek ke depan udah ada rencana buat ada album. Oke. Terus yang paling terdekat ini bakal ada duet sama Betran. Oh my god, dengan Betran Peto. Oke. Onyo. Onyo. Kau manggilnya Betran apa Onyo? Onyo. Oke. Ini tentang apa? Kalau boleh di-spill dikit deh. Yang pastinya tentang patah hati. Lagi ya. Terus ini spesial juga lagunya karena ini ditulis sama mungkin bisa dibilang ratu galau ya. Boleh spill nggak sih? Boleh di-spill? Ini Boleh. liriknya ditulis sama Mahalini. Terus? Jadi kayak apa ya? Super excited banget gitu loh, kayak nadanya udah galau apalagi tulisannya Dari Mahalini. gitu. Jadi kebayang gak galau ya kayak gimana. Kebayang sih. Jadi kayak aku super excited dan ini project duet pertama aku sih. Aku gak pernah duet sama orang. Jadi first time aku duet sama Betran. Wow, amazing. Can't wait. Kita benar-benar nggak bisa. God. Oh my god. Apakah ini menjadi setelah Kisah Tanpa Dirimu, apakah ini menjadi anthem galau orang-orang lagi? Semoga ya. Bisa relate sih. Iya, semoga ya. Nanti rilisnya boleh tahu kapan nggak? Boleh di 26. boleh ya? 26 Juni. Loh, gimana dong? Kok kaget kamu? Enggak tahu ya. Kayak satu-satu rekaman habis itu besok kita juga Bisa kita. ber-MV.
Oh gitu. Berarti MV-nya juga sudah produce? Belum. Oh belum? Pulang dari Malang langsung MV. Oke, MV-nya mau diproduce di mana nih? Di Bandung. Jadi kayak sendu-sendu gitu kan. I see. Jadi rilisnya 26 Juni. Oke. Bulan ini berarti ya, oh my god, kebut ya. Kalau kamu tanya aku tanya siapa dong, ya kan? Kalau apa? 26 Juni. Iya. Can't wait untuk dengerin langsung lagunya Anggis terbaru featuring Bertrand Petter. Luar biasa. Oke. Kalau misalnya kamu mau bikin MV di kota kamu sendiri atau di pulau kamu sendiri, kamu mau bikin di mana? Udah pernah sih. Udah pernah? Waktu single apa? Single yang pertama yang judulnya Bodoh. Itu aku bikinnya di pantai Pandawa. Jadi kayak emang Bali banget, kayak di pantai, terus villa Bali kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak emang khas Bali gitu. Terus kayak pakai mobil klasik kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang Bali banget sih. Udah pernah sih aku di Bali. Oke, nextnya nggak pengen lagi? Pengen. Iya. Nunggu kesempatannya lagi. Oke. Mungkin kamu pengennya di mana gitu? Kalau kali ini, maybe kemarin di pantai, kali ini di sawah gitu Aku mungkin. pengennya kayak di garden gitu sih, kayak di Bedugul. Di Bedugul, ha? Jadi kayak ijo-ijo gitu kan. Oke. Selama ini kan udah di pantai kayak gitu-gitu. Aku pengennya kayak alam yang lebih ijo kayak gitu, kayak di Bedugul gitu aku pengen sih. Oke, nggak sekalian mau lumba-lumba gitu di Lovina Iya gitu? lagi. Oh iya Pengen lagi, sih. gitu ya? Boleh. Iya. Aku ajak dong. Aku mau jadi lumba-lumbanya, nggak ya? Gitu. Oke. Ngomongin soal Bali, aku dapat bocoran juga nih. Kalau dulu kamu sempet mengeluarkan album berbahasa Bali, Iya. ya kan? Itu tahun berapa? Tahun kalau nggak salah 2015. Kayaknya aku masih SMP kelas 1 apa kelas 2 deh. Kelas 7 atau kelas 8. Oh oke. Itu berarti kamu sudah aktif ya bernyanyi ya? Sebenarnya iya, aku tuh udah nyanyi tuh baru kelas 6 mau menuju SMP sih. Oke. Jadi kayak aku baru ikut kelas nyanyi kayak gitu-gitu. Jadi awalnya aku tuh cuma kayak nyanyinya di kamar mandi, anaknya pemalu. Terus akhirnya memberanikan diri buat ikut-ikut les gitu, lomba-lomba di Bali tuh ya baru mau ke SMP gitu sih. Oke. Sejak itu jadi ketemulah komunitas-komunitas kan, akhirnya papa mama aku support aku, jadi dibikinin album Bali kayak gitu. Terus dari situ juga aku ikut kayak komunitas di Bali namanya Bali Kumara. Terus sejak itu aku jadinya ikut kayak ajang pencarian bakat yang kids. Oh iya. 2017 akhirnya dari sana aku baru keluarin single gitu. Akhirnya aku ke ajang pencarian bakat yang terakhir ini ya sampai sekarang gitu. Oke, amazing. Berarti dari kecil ya kamu sudah discover, oh aku ternyata berbakat gitu menyanyi. Tapi dari keluarga gimana? Dari keluarga dukung atau sebenarnya mereka nggak tahu sampai kamu ikut pencarian bakat? Enggak, mereka dukung banget dari awal. Dari awal mereka mendengar aku nyanyi di kamar mandi aja, mereka udah kayak, ayo les yuk gitu. Terus akunya nggak mau. Kenapa? Takut? Karena aku kira kalau les nyanyi tuh gurunya galak, suka marah-marah. Karena aku tuh penakut itu dulu. Jadi kayak udah overthink duluan. Jadi kayak yang, enggak nanti dimarah-marahin, gurunya galak. Alasan aku cuma satu itu. Berarti bukan karena malu diliatin orang itu nggak takut dimarahin? Dimarahin. Oh gitu. Terus akhirnya pada saat itu aku ditunjuk randomly sama sekolah waktu aku SD harus mewakilin sekolah buat lomba nyanyi. Aku waktu itu dijemput aja sama teman mama dan aku nggak tahu mau diajak kemana. Jadi kayak pas nyampe itu di tempat les nyanyi. Jadi kan aku nggak bisa kabur ya. Udahlah jalanin aja ya. Ternyata pada saat itu seru juga. Semenjak itu aku langsung ikutan les-les terus gitu. Oh gitu. Nggak semenakutkan yang aku kira. Ternyata gurunya baik. Baik dan seru gitu loh, lesnya seru juga ya, jadi ketagihan setelah itu. Oh Lesnya gitu. terus. Jadi moral of the story adalah Jangan overthink dulu. gitu ya. Coba dulu. Apa sih bilangnya sesuatu yang kamu pikir buruk itu Belum tentu terjadi gitu ya. Itu hanya ilusi belaka. Coba dulu pengen tahu sesuatu. Nah, itu dia. Betul. Oke. Aku penasaran sebenarnya lagunya itu kayak gimana sih? Boleh nyanyiin satu bait aja nggak bahasa Bali? Boleh kah? Boleh, silakan. Aku ingat dulu ya. Udah lama ya? Udah lama tuh deh.
Sekat ada pukul hati Seladetane sahasana bak peridi Rasa tresna rasa sayangnya Ngai kanahe setata yang peridi Ini ngawai tiang tusing mahan matamu Hati neku rindu gitu. Aku udah lupa lirik. Oh, aku kira tuh bakal lagunya tuh yang instrumen Bali, ternyata nge-pop juga ya? Pop, aku malah kayak gabungin pop sama instrumen Bali terus ada sentuhan aransemennya kayak jazz gitu sih. Oh my god, bisa didengerin gak sih? Bisa ada di Spotify. Di Spotify, ha? Di DSP semua di YouTube juga ada music videonya. Iya, menarik sekali. Judulnya apa itu? Self-titled sih. Oh, self-titled. Kayak Anggis Devaki gitu. Karena first album aku kan jadi kayak Anggis Devaki aja. Biar simpel aja ya. Artinya apa sih tadi? Artinya apa, tentang apa Oh, lagu gitu? itu tuh kayak sebenarnya album aku itu yang Bali tuh tentang alam Bali. Terus ada kebudayaan kayak ada kayak galungan. Tahu-tahu, Itu menceritain kayak gitu juga. Cuma yang tadi aku nyanyiin itu ada percintaan satu doang. Oke. Kayak bilangnya kalau aku nggak ketemu kamu hatiku rindu kayak gitu-gitu. Itu waktu kamu SMP tuh? SMP tapi kayak ya udahlah ada biar ada satu yang cinta-cintaan gitu ya. Tapi sisanya semuanya kayak alam gitu, kayak indahnya Bali kayak gitu-gitu. Oh, menarik sekali. Oh, so sweet gitu ya. Iya. Itu ditayangin Bali TV ya? Dulu ya. Oh iya masa? Oh, aku cuman nebak doang, bener ternyata ya. Oke. Kita balik lagi ke Anggis yang sekarang ya. Kamu sempat bikin geger nih fans kamu. Apa ayo? Kamu sempat pamer cincin ya? Waduh. Au. Dari ini. Soalnya aku malu sih. Ini yang bikin dia. Bukan. Gak apa-apa. Enggak apa ya. Pertanyaannya apa? Kamu sempat bikin geger fans Iya, kamu. oke. Waktu pamer cincin sama Bagas, iya kan? Ternyata itu buat short film ya? Iya, sebenarnya aku tuh Iya. pengen bikin gimmick kayak gitu. Cuma kayak emang sebenarnya di actual scene-nya emang ada dia ngelamar aku, jadi kayak nyambung ke filmnya gitu. Aku tuh awalnya nggak expect orang tuh bakal seheboh itu dan sekaget itu, jadi kayak aku panik sendiri, ya ampun kok rame banget. Itu bangun kamu pagi, terus loh kok rame itu gimana dong? Panik sih. Iya? Terus kayak ngerasa aduh maksudnya nggak pengen ngebohongin tapi gimana ya gitu, kayak nggak ngomong ini juga. Jadi kayak aku kayak yang ya udahlah, kalau yang nganggap itu bener ya udahlah. Ya udahlah ya. Kalau emang ada yang nanya ya itu buat short film, short web series. Short web series, oke. Short movie lah buat web series gitu. Jadi kayak buat support lagu yang judulnya Dirimu Yang Dulu Kemarin. Oke. Jadi sebenarnya nggak niat buat ngebohongin juga sih, tapi kayak nggak nyangka seram itu, kayak aduh bersalah nih besok nggak mau kayak gini gitu. Oh nggak mau lagi gini-gini? Yang real aja. Oh yang real aja katanya. Yang real aja, tolong dicatat di garis bawah si bold ya, oke. Nanti kalau misalnya ada postingan kayak gitu lagi berarti itu benar ya. Oke. Kita tunggu ya, beneran nih. Ya udah nggak prank lagi. Tapi apakah kamu memiliki apa ya, maksudnya vision untuk kedepannya aku pengen menikah muda, mungkin nih, atau kayak aku mau nikmatin karirku dulu deh gitu? Aku lebih ke pengen, kalau untuk sekarang aku nikmatin karir karena kayak aku masih muda juga. Aku Yes. masih baru mau 23 tahun ini. Oke. Jadi kayak masih panjang gitu. Aku pengen nikmatin karir, segitu pun juga pasanganku sekarang gitu. Jadi kayak kita nggak buru-buru gitu. Tapi kayak aku ada target sebesar jangan yang terlalu tua banget, jangan terlalu muda banget, jadi yang di umur yang pas dan harus mental siap juga gitu. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kan lagi tren juga ya kalau misalnya orang tuh mikir aku nggak mau nikah cepat gitu kan, banyak yang kayak gitu juga ya, Gen Z gitu yang kayak aku nikah di atas 30 karena udah mature banget gitu. Apakah kamu juga mikir kayak gitu sama? Enggak sih, aku pengennya 26. 26? 27 mentok sih. 27 mentok ya. Oke. Kayak saya tuh mama isur ya, maksudnya kayak ya better jangan terlalu yang apa ya, pokoknya kayak 27 sih gitu. Oke. Yang paling ya nggak tahu juga ya kapan aku dapat jodohnya, tapi kayak aku bisa menargetkan kayak gitu. Oke.
Bagas. Tolong ya. Tapi dia lebih tua dari aku 2 tahun, jadi nggak Pas yang lah seumuran ya. gitu. Pas dong. Ya nggak tahu ya. Iya. Aminkan saja ya. Amin, kita aminkan semuanya fansnya Anggis ya. Amin. Nah, terakhir Anggis, kita balik lagi ke proyek kamu setelah kamu akan ada proyek bersama Betran gitu ya. Apakah kedepannya boleh di-spill lagi nggak proyek kamu mungkin yang kita belum tahu gitu, yang kita tunggu-tunggu gitu? Yang tadi sih kan orang pada nunggu kayak kapan album, kapan Oh iya, album. betul. Jadi kayak itu juga jadi apa ya, semangat tersendiri buat aku karena itu kan kayak album. Aku nggak pernah punya album berbahasa Indonesia sebelumnya, jadi dikasih kesempatan untuk bisa bikin album tuh aku pengen memanfaatkan itu dengan baik gitu. Pengen kayak mencoba untuk memberikan terbaik di lagu-lagu aku nanti yang bakal keluar gitu. Jadi tolong doain ya teman-teman semua. Amin. Semoga dilancarkan albumnya. Yeay, pasti. Berarti lagi ini ya, lagi masa produksi ya? Iya, rekaman gitu. Konsep kayak Lagi konsep-konsep. Apa nih berarti? tahun ini. Tahun ini ya pasti ya? Oke. Beberapa bulan lagi lah ya, semoga dilancarkan. Berarti lagi pusing-pusing sekarang, jadwal-jadwal Iya gitu ya? sih, kayak harus gercep cepet-cepet sih gitu. Oke, it's okay. Terima kasih Anggis, terima kasih banyak. Kapanlagi.com. Yeay, sudah hadir. Kita senang banget karena Anggis sangat kalem, sangat ramah, sangat luar biasa. Kita suka banget. Jangan kapok datang ke sini ya. Pastinya aku selalu kesini sih kalau tiap ke Malang. Iya, oke. Boleh kasih apa ya, mungkin kayak pesan buat K-lovers, buat K-lovers. Hai K-lovers semuanya, jangan lupa untuk selalu stream lagu-lagu aku dan selalu dukung aku, support aku terus. Pokoknya jangan lupa dengerin lagu-lagu aku aja. Semoga kalian suka. Yeay, terima kasih banyak Anggis. Terima kasih banyak K-lovers yang sudah mantengannya udah nonton dari awal sampai akhir. The Beautiful Anggis, semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk terus pantengin kita, jangan lupa untuk subscribe juga ya, karena banyak banget teman-teman dari Anggis juga bakalan hadir di sini. Oke, kalau gitu Grace dan Anggis pamit, sampai jumpa di K-Talks selanjutnya. Bye.